Kemudian juga ada Ruth dengan kisah yang luar biasa, yang berakhir dengan kisah yang luar biasa. Kemudian ada juga Esther dan lain-lain sebagainya. Bapak Mama, ini kita lihat bahwa mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga di dalam Esther 4 ayat 18c di situ dikatakan Esther bilang begini, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena dia dipakai Tuhan Allah sebagai alat Tuhan untuk pekerjaan yang mulia, untuk penyelamatan manusia. Bapak Mama jangan dikasih Tuhan. Dalam Injil Lukas yang baru saja kita baca, di sini diperlihatkan bagaimana malaikat Gabriel mendatangi Maria dengan memberitahukan tentang rencana Tuhan yang agung dalam hidup Maria. Hanya boleh kasih karunia Allah. Maria ini dipakai dengan luar biasa untuk dia mengandung dan melahirkan bayi Yesus, sang anak Allah yang tertinggi. Bagaimana reaksi Maria Bapak-Bapak ketika dia diperhadapkan dengan berita Tuhan itu? Awalnya Maria terkejut, dia takut, dan ini melakukan hatinya. Karena apa yang diberitakan oleh Tuhan, hal itu dapat kita lihat bagaimana reaksi Maria ketika dia terkejut dan dia berkata begini, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, dalam ayat 29 sampai dengan 34. Bapak Mama, ini respon Maria yang sangat wajar karena ini sulit untuk dipercaya pada perkara yang ajaib Allah dengan ajaib yang Allah buat dengan melihat pada pengalaman dan pengetahuan pribadi dirinya sebagai seorang manusia biasa. Maria harus bertemu dengan malaikat Gabriel bukanlah kejadian yang biasa, ini sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh seorang perempuan Yahudi, apalagi dia masih seorang gadis muda. Maria ini adalah gadis desa yang hidupnya bersama-sama dengan gadis desa lainnya. Dia belum pernah mengalami pengalaman yang spektakuler seperti ini didatangi oleh malaikat. Jarang ada pada waktu itu para gadis muda didatangi oleh malaikat, apalagi berbicara dengan mereka tentang perkara-perkara ajaib yang Allah buat. Karena itu saat malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria dan memberi salam sebelum menyampaikan isi berita itu, Maria terkejut mendengar perkataan tersebut. Lalu dia bertanya dalam hati, apakah arti salam? Bapak Mama, Maria adalah gadis yang masih perawan, yang baru saja bertunangan dengan Yusuf. Dia harus mengandung dan melahirkan seorang anak sebelum dia menikah dan hidup serumah dengan Yusuf, tunangannya. Ini adalah hal yang tidak mungkin untuk dia lakukan, apalagi dia harus berhadapan dengan situasi masyarakat pada saat itu yang mungkin akan melihat mereka diri pribadinya secara dengan segala akan melihat pribadinya. Maria merespon dengan berkata, bagaimana mungkin, karena dia ini sadar bahwa dia belum hidup bersama dengan Yusuf sebagai suami istri, sebagai calon suami. Ini masih calon suami. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Mama, seorang gadis yang bertunangan dengan calon suaminya dilarang untuk tinggal bersama, hidup bersama, apalagi berhubungan layaknya sebagai seorang suami istri. Maria belum tinggal bersama dengan Yusuf tunangannya, itu belum hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri. Berita malaikat bahwa dia akan hamil dan melahirkan ini adalah sesuatu yang mustahil bagi dia, apalagi dia belum berhubungan dengan Yusuf. Maria memikirkan dampak bagaimana sosial yang akan muncul ketika dia mengalami itu. Bapak Mama, kalau itu terjadi pada kita pada saat ini, mungkin kita akan tidak keluar rumah lagi. Kita pasti tidak akan berjumpa dengan orang-orang atau masyarakat di sekeliling kita, karena ini adalah hal yang sangat memalukan. Bukan saja pribadinya sebagai seorang gadis yang masih merawat, tetapi juga keluarganya. Semua akan menjadi malu. Dan ini sesuatu yang mungkin saja akan membuat pikirannya untuk bagaimana dia bisa berhadapan dengan korban.
seorang gadis yang belum menikah tapi dia harus hamil di luar nikah adalah itu perbuatan